Pasca penembakan seorang pengunjung tempat hiburan malam atau THM di Samarinda, Kalimantan Timur, pihak kepolisian berhasil membekuk 9 pelaku yang terlibat termasuk sang eksekutor. Penangkapan dilakukan kurang dari 24 jam usai kejadian. Tim gabungan berhasil menemukan senjata api yang digunakan pelaku. Senjata api rakitan jenis revolver tersebut disembunyikan di kebun milik warga oleh pelaku usai melakukan aksinya. Kesembilan pelaku kini diamankan di Mapolsekta Samarinda Seberang. Pelaku utama berinisial IJ bertindak sebagai eksekutor penembakan, sementara 8 pelaku lainnya berperan memberikan informasi posisi korban kepada eksekutor. FT diketahui menjadi orang yang terakhir memantau keberadaan korban di salah satu THM di Jalan Imam Bonjol dan memberitahu IJ untuk melancarkan aksi penembakan. Dalam penangkapan ini, polisi turut mengamankan barang bukti berupa senjata api rakitan jenis revolver 6 silinder kaliber 3,8 mm, 20 butir amunisi aktif, sejumlah proyektil peluru, 1 unit mobil dan 2 unit sepeda motor yang digunakan dalam aksi tersebut. Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro menegaskan bahwa motif penembakan berkaitan dengan unsur dendam dan diduga kuat memiliki kaitan dengan kasus narkoba. Dan beberapa saksi yang kita dapatkan, akhirnya kita melakukan beberapa upaya selama hampir 1 hari. Kita mencoba mencari keterangan dan informasi dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kita sudah berhasil mengungkap kasus itu. Artinya satu kali terbagian tidak itu dengan 9 orang tersangka yang kita amankan. 9 orang tersangka yang kita amankan dengan inisial FA sebagai pengawas, IJ sebagai eksekutornya, LA, UL, SU, SA, AR, WA, EN. Mereka punya peran masing-masing dan memang karena ini direncanakan, waktunya cukup pada perencanaan mereka, tidak akan ikut pasal 340 pembunuhan berencana. Barang bukti yang kita amankan 1 buah senjata api laras pendek revolver, kemudian beberapa barang bukti lain. Yang pertama adalah 1 unit sepeda motor yang digunakan oleh pelaku pada saat pelaku menembak korban. Jadi waktu itu pagi-pagi ketika korban sedang menunggu di dekat taman hiburan, pelaku menggunakan motor langsung menembak dan melarikan diri. Kemudian 1 butir senjata api laras pendek, beberapa butir amunisi masih aktif, kemudian 5 butir selongsong, 2 proyektil yang digunakan di TKP, dan hasil otopsi 2 proyektil yang ada di tubuh korban. Demikian rekan-rekan, berikutnya apakah ada yang kalimat 3. Motif sementara yang sudah terungkap dari hasil pengungkapan sampai dengan hari ini, motifnya adalah balas dendam. Balas dendam antara pelaku dengan korban. Nanti detailnya motifnya akan kita sampaikan setelah kita ungkap semua, sehingga tidak ada miss dan hasil semua. Saya rasa itu rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Harapan saya kepada masyarakat
Mohon informasikan kepada aparat kepolisian ketika melihat hal-hal yang mencurigakan. Silakan, kami siap untuk menampung laporan dari masyarakat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Yang kedua, terkait masalah penyalahgunaan narkoba. Kami indikasikan ini terkait dengan masalah narkoba. Begitu rekan-rekan sekalian, saya menghimbau kepada masyarakat juga bantuan kepada kami untuk melaporkan hal-hal yang memang mungkin berhubungan dengan kami akan tidak tegas. Sesuai dengan komitmen kami dari awal, kami akan tidak tegas masalah narkoba. Itu saja. Nah, ini terima kasih. Wassalamualaikum. Kalau masalah motif saya sampaikan tadi, saya belum bicara sekarang karena kita masih baru 1 kali 24 jam ini. Kita akan kembangkan dulu sehingga jelas motifnya apa dan lain-lain. Dari tersangka lain kita lihat perkembangan berikutnya. Yang pasti saat ini kita ada 9 orang yang perannya berbeda-beda. yang eksekutor yang mana komandan? Ya, inisialnya. Eksekutornya IJ. Ya. Berarti korban dengan para pelaku ini masih ada kaitannya tentang narkoba ya? Kemungkinan seperti itu nanti kita akan jelaskan setelah kita lengkap pemeriksaan. Kita minta waktunya dulu ya. Asal SNP sendiri komandan izin? Masih kita lagi dalami ya. Asal SNP masih kita dalami karena harus ada uji laboratorium kriminalnya dan lain-lain. Saat ini polisi masih terus mendalami kasus tersebut, termasuk menelusuri asal-usul senjata api dan kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat. Kesembilan pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman penjara 20 tahun atau hukuman mati. Mana? Coba buka. Buka. Hah? Oh iya Pak. Oh itu. Ambil. Mana lagi? Ini biar jadi satu ini. Mana lagi? Itu ada lagi 5.